Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berlindung kepada Allah pagi dan petang dari orang-orang yang hasad, orang-orang yang dengki. Rasulullah mengajarkan dan Rasulullah mempraktekkan setiap pagi dan petang Rasulullah membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Rasulullah mengajarkan kita untuk berlindung kepada orang-orang yang hasad, orang yang dengki. Mengapa kita harus berlindung kepada orang yang hasad? Karena hasad ini adalah sejahat-jahat makhluk Allah. Allah menyebutkan bahwa min syarri ma khalaq, kejahatan para makhluk. Sampai kejahatannya itu Allah gandengkan dengan para penyihir. Para penyihir itu tempatnya di neraka jahanam. Begitu juga orang yang hasad, tempatnya juga di neraka jahanam. Orang-orang yang datang kepada para penyihir adalah mereka orang-orang yang hasad, orang-orang yang dengki dengan kesuksesan orang lain. Tidak akan mungkin sihir bisa aktif kalau tidak ada orang yang hasad yang datang kepada penyihir. Siapa saja yang datang kepada penyihir memiliki hasad, dengki, maka sihir itu akan aktif. Semakin dalam kedengkian, semakin dahsyat sihir itu. Kenapa? Karena dengki ini, hasad ini adalah sifat iblis. Dan orang yang hasad adalah orang yang mewarisi sifat iblis. Itu kenapa orang yang hasad yang datang kepada penyihir itu langsung sihirnya bisa aktif karena rasa hasad yang dimiliki. Mereka orang-orang yang hasad ini tidak akan pernah senang melihat orang yang dia hasati hidupnya bahagia. Semakin bahagia orang yang dia hasati, orang yang dia dengki, maka dia semakin susah. Semakin naik karirnya, maka dia semakin gelisah. Semakin bahagia, sukses hidupnya, maka orang yang hasad ini, dia tidak akan bisa tidur nyenyak. Tapi apabila orang yang dia hasati itu semakin hancur hidupnya, semakin hina, semakin jatuh, maka dia semakin bahagia. Begitulah jahatnya orang yang hasad. Kita akan lihat orang-orang yang hasad itu. Apabila ada orang yang dia hasati berpeluang untuk sukses, maka dialah penghalang paling besar. Dan dia tidak rela kalau orang yang dia hasati itu menuju jalan kesuksesan. Dialah orang yang pertama kali akan menghalangi, menghasut, memprovokasi bagaimana supaya orang ini tidak sampai kepada jalan kesuksesan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita berlindung kepada orang-orang yang hasad ini, orang-orang yang jahat ini. Dan orang-orang yang hasad ini tidak akan bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala karena semua amal ibadah orang yang hasad ini itu akan hancur binasa. Seluruh amal-amal solehnya tidak ada gunanya apabila dia kemudian tidak menyembuhkan penyakit hasadnya. Na'udzubillah min dzalik, sampai dia meninggal dunia masih membawa hasad dalam hatinya, maka orang ini tidak akan pernah masuk surga dan dia akan berada di neraka jahanam karena semua amal ibadahnya hilang dan sirna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakumul hasad." Jauhilah hasad, tinggalkanlah hasad. Fa innal hasad ya'kulul hasanat. Sesungguhnya penyakit hasad, penyakit dengki itu memakan kebaikan, menghilangkan kebaikan, menghilangkan amal-amal soleh. Kama ta'kulun nar al-hatab. Sebagaimana api yang memakan kayu bakar, menghabiskan kayu bakar. Begitulah perumpamaan yang Rasulullah SAW sampaikan. Ternyata penyakit hasad ini akan menghancurkan kebaikan, menghilangkan amal soleh sebagaimana api yang bisa melenyapkan kayu bakar. Na'udzubillahi min dzalik. Jauhi penyakit hasad, maka kita akan bahagia dunia dan akhirat. Seorang ulama bernama Syekh Mutawalli Sya'rawi, beliau mengatakan, orang yang punya penyakit hasad kepada seseorang, misalnya seseorang itu punya penyakit hasad dengki melihat kesuksesan seseorang di bidang karir, jabatan, maka kata Muhammad Mutawalli Sya'rawi, maka apa yang dia dengkiin itu Allah akan halangi untuk dia dapatkan. Dia tidak akan mendapatkan apa yang dia dengkikan kepada seseorang. Kalau seorang itu dengki
melihat orang lain dapat jabatan, maka dia tidak akan dapat jabatan. Jika orang lain itu dengki melihat orang lain dapat kekayaan, maka dia juga tidak akan dapat kekayaan. Seseorang dengki melihat orang lain dapat pendidikan tinggi, maka dia tidak akan dapat pendidikan tinggi. Jika seseorang iri dengki melihat keluarga orang lain bahagia, melihat anaknya soleh, soleha, melihat anaknya penghafal Quran, sehingga dia iri dengki, sehingga dia berusaha untuk bagaimana menjatuhkan, membuka aib, memprovokasi, menyebar fitnah, maka dia juga tidak akan dapatkan apa yang dia dengkikan, diirikan. Sebaliknya, jika seseorang melihat orang lain dapat jabatan, dia doakan supaya jabatannya itu menjadi jabatan yang diberkahi oleh Allah. Ketika orang lain dapat kekayaan, beli mobil baru, beli rumah baru, kemudian dia bahagia, dia doakan supaya rumahnya menjadi rumah yang penuh diberkahi oleh Allah, rumah yang di dalamnya ada ibadah, kendaraannya menjadi kendaraan yang digunakan untuk ke jalan-jalan yang Allah ridhoi. Apa yang dia bahagiakan tadi, yang dia doakan tadi, dia senang lihat orang lain mendapat kebahagiaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan itu kepada orang-orang yang bahagia melihat nikmat saudaranya yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, orang yang hasad melihat saudaranya dapat nikmat, maka nikmat itu tidak akan diberikan Allah kepada dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari orang-orang yang iri dan dengki.